Di video sebelumnya gue pernah bahas masing-masing dari IM ini. Ini adalah QKZX HBB dengan harga 199.000 single dynamic driver. Yang ini adalah AZ Sound Heart Mirror dengan harga 600.000 single dynamic driver juga. Bentuknya kalau kita lihat dari bodinya sendiri, dari shellnya itu ukurannya jelas QKZX HBB itu lebih bongsor ya. Sementara AC Sound Heart Mirror itu lebih slim. Tuh. Tapi secara bobot justru AC Sound Heart Mirror ini menurut gue di tangan itu lebih berasa bobotnya daripada ini. Karena mungkin dia punya shellnya itu adalah metal, sementara si QKZ ini lebih ke plastik. Jadi emang ketika lo pegang itu feelnya berasa banget plastiki gitu. SD Sound Heart Mirror gue ngerasanya kayak lebih premium, lebih simple gitu ya, nggak berasa murah. Ini juga sebenarnya nggak berasa murah sih kalau dilihat, tapi kalau lo pegang baru lo bisa ngerasain kayak ini agak murahan ya. Oke, langsung kita ke frekuensi response ya, perbandingannya kayak gimana nih. Nah kita lihat aja di sini di depan layar. Yang QKZX HBB itu yang warna hijau, SZ Sound Heart Mirror itu warna biru ya. Nah kita di sini udah bisa ngeliat nih, dimana sub bass dan mid bassnya udah beda lumayan jauh. QKZX HBB itu lebih elevate di area bassnya sekitar 10 dB kalau kita lihat di sini di sub bassnya, dan di mid bassnya juga masih lebih tinggi di QKZ, baru dia ketemunya di lower mid. Nah ini yang membuat si QKZ ini terasa bassnya itu lebih banyak kuantitasnya gitu, sementara di AC Sound Heart Mirror ini cenderung lebih flat. Jadi ini yang paling jauh perbedaannya adalah di area ini menurut gue, karena di area selanjutnya kayak di lower mid range sampai ke treble-nya itu agak-agak beda-beda tipis lah, nggak terlalu jauh banget, cuman lebih ke kualitasnya aja yang beda ya, nanti akan gue jelasin. Nah di sini udah pasti nih ya, jadi kalau lo yang suka bass gitu lo bisa dengerinnya QKZ aja. Tapi kalau lo suka bass yang netral-netral aja gitu, yang balance tapi teksturnya itu bagus, terus clean, itu lo bisa pilih Sound Heart Mirror. Karena menurut gue di QKZ ini walaupun bassnya gede, emang boomy gitu ya, berasa boominya, tapi somehow gue ngerasa bassnya bukan yang secara kualitas ya, nggak yang bagus-bagus amat, kurang clean gitu ya menurut gue sih. Tapi masih acceptable, masih bisa diterima, nggak keganggu gitu, lo nggak akan ngerasa kayak waduh bassnya ini banget ya, kayak bloated banget gitu misalkan. Walaupun di menurut gue sih agak bleeding ya ke mid range-nya gitu, ke lower mid range-nya dia agak lumayan bleeding gitu ya, namanya juga dia di boosted ya bassnya ya, tapi masih dalam ranah yang aman, masih bisa dinikmati. Ini yang bikin gue suka sama si QKZ itu, walaupun dia bassnya boosted tapi sama gue masih bisa dengerin mid range-nya dan treble-nya itu masih enak gitu. Jadi nggak yang ketutup banget, tiba-tiba lo nggak bisa dengerin detail dari mid range dan detail dari treble-nya gitu. Tapi ketika di area ini, di area lower mid ini, sampai ke mid treble atau airnya, ya sudah tentu juaranya adalah AZ Sound Heart Mirror. Karena memang kelebihannya dari IEM ini, AZ Sound Heart Mirror ini, menurut gue adalah dia punya tuning yang atau karakter atau signature sound yang lebih mengedepankan atau fokus ke area mid range sampai air-nya, sampai treble-nya. Makanya lo bisa dengerin vokal yang lebih maju, lo bisa dengerin detailnya, clarity-nya, terus lo bisa separasinya itu lebih clear, terus sound stage-nya itu terasa lebih lebar daripada si QKZ. Itu ada di SZ Sound Heart Mirror. Keduanya akhirnya jadi kayak punya signature yang beda nih. Kalau ditanya lo akan pilih mana,
QKZ atau Edison Hot Mirror. Mungkin kalau ditanya dua-duanya gitu, gue cuma bisa milih satu, gue tetap akan milihnya Edison Hot Mirror ya. Karena menurut gue dia punya tuning yang unik, yang ya karena gue suka banget dengerin detail, gue suka banget separasinya, gue suka banget sound stage-nya, terus gue suka juga sound imaging-nya gitu. Ini berasa jelas aja gitu, dia lebih jelas posisi-posisi instrumen itu ada di mana, terus lebih airy, lebih open gitu rasanya pakai dengerin ini. Walaupun kekurangannya di bassnya cenderung flat, tapi cenderung flat itu juga bukan berarti sesuatu yang buruk gitu menurut gue. Tetap ada loh bassnya, tetap berasa texture-nya gitu. Tapi memang tidak boosted seperti ini. Kalau ini lo akan ngerasa boomy, akan ada feeling boomy-nya karena sub bass-nya dia tinggi. Sub bass-nya tinggi. Ini lebih ke aman kalau menurut gue. Ini lebih ke ya safe aja nih. Lo dengerin musiknya safe, bass-nya ada. Terus lo bisa dengerin mid range sampai treble-nya juga oke. Tapi ini lebih spesial buat gue. Sound Heart Mirror ini punya karakter yang lebih spesial karena dia bisa lebih, ya tadi gue bilang, gue suka karakter yang lebih open, lebih bright, dan gue dengerin extensionnya, treble extensionnya juga bagus. Terus ya berasa lebih apa ya, ini lebih kayak gue ngerasa kayak lebih tuningannya lebih pro gitu, kayak nggak yang boosted di mana-mana gitu. Kayak ini kan jelas banget boosted di bass gitu kan. Sementara ini enggak. Kalau saran gue, ini dua-duanya bisa kalian koleksi ya. Gitu. Cuman gue nanti penasaran pengen nyoba yang Soundheart Mirror Pro. Katanya sih tuningnya beda banget sama ini. Katanya tuningnya lebih ke arah apa ya? Harman. Lebih ke arah V-shape. Makanya agak, apakah itu sebuah upgrade atau side grade. Tapi yang pasti 2M ini adalah 2IM yang sangat layak untuk dikoleksi. Oke, thank you.